Oke, baik semuanya. Selamat malam, sahabat AWM Star Life, Star Pro Academy ya. Senang sekali jumpa dengan Anda semua pada malam hari yang spesial ini bersama Pro AWM Sharing AWM Star Life ya. Sekali lagi saya Lee Jun Sang, panggil dengan Jun saja, General Manager AWM Star Life ya. Pada malam hari ini siap untuk bersama-sama dengan Anda untuk kita diskusi sama-sama mengenai proyek besar ini yaitu proyek Gornas, Gerakan Organik Nasional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera, shalom ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Oke, rekan-rekan sekalian, tentu saja Anda yang mungkin baru pertama kali hadir pada acara AWM Star Life, mungkin ada banyak sekali pertanyaan yang ingin mungkin Anda sampaikan. Kami membuka kesempatan ini untuk Anda semua untuk bisa diskusi dengan kami semua tentu saja ya, dan Anda bisa masuk di kolom chat. Anda bisa silakan bertanya atau Anda bisa buka langsung mikrofon Anda untuk bisa langsung bertanya kepada saya langsung atau kepada para rekan-rekan leader yang ada pada Zoom kita malam hari ini ya. Silakan rekan-rekan sekalian, kita bisa mulai, dan tentu saja bagi rekan-rekan yang sudah ya ada dalam sebagai mitra dari AWM Star Life, ya mungkin Anda malam hari ini sudah punya testimoni ya dari produk medis herbal maupun produk kesehatan, atau testimoni atau dalam hal yang lain, dalam hal bisnisnya, Anda bisa silakan memberikan informasi kepada rekan-rekan lainnya sehingga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian kita semua yang baru pertama kali hadir di acara kita Pro AWM Sharing malam ini ya. Oke, silakan saya berikan waktu kepada Anda. Anda bisa langsung buka mikrofon ya, atau Anda bisa di kolom chat ya, silakan. Bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, inspirasi yang Anda bisa berikan ya. Oke, baik, rekan-rekan sekalian, silakan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu, ya, memberikan testimoni, atau ada yang mau menanyakan sesuatu, silakan, ya. Oke, jadi sebagai informasi buat Anda semua, kita sekarang ada dalam bulan Februari, ya, bulan di mana banyak sekali promo-promo dahsyat hari ini, ya. Jadi sebagai informasi buat rekan-rekan sekalian bahwa bagi Anda yang di bulan Februari ini mengambil paket Pro, ya, atau mengambil paket RO atau repeat order ya. Sebagai informasi buat rekan-rekan, tadi saya sudah sampaikan satu presentasi bahwa untuk menjadi bisnis partner daripada AWM Star Life, Anda bisa mengambil lisensi Pro yaitu 3,1 juta ya. Nah, namun di belakang itu ada paket standar yaitu paket Rp600.000 ya. Kami sebutnya paket mahasiswa ya. Karena dengan paket standar Anda belum memiliki hak penuh daripada bisnis AWM Star Life, baru haknya 50%. Nah, oleh sebab itu saya sarankan jika Anda memang serius membangun bisnis bersama dengan kami, saya sarankan Anda mengambil paket Pro ya 3,1 juta menjadi bisnis partner, dan ketika Anda mengambil paket lisensi Pro, maka Anda akan mendapatkan di bulan ini adalah voucher. Ada 3 voucher yang Anda bisa pilih rekan-rekan sekalian ya. Yang pertama adalah voucher umroh nilai 5 juta rupiah. Yang kedua adalah voucher untuk Holy Land ya, Yerusalem ya 5 juta, dan yang ketiga adalah voucher untuk tur Eropa Barat. Di Eropa Barat itu kita pergi ke 3 negara, yaitu Paris, Prancis ya, kemudian Swiss dan juga Italia ya. Nah, rencana kami semua akan berangkat di bulan November 2025 untuk tahun ini ya. Tentu saja di bulan Mei kita berangkat ke Vietnam dulu teman-teman sekalian untuk mengajak Anda semua tur ke Vietnam ya, bagi teman-teman yang menjadi peringkat ruby ya sampai dengan akhir Maret 2025 kita akan tur sama-sama ke Vietnam di bulan Mei 2025, dan tentu saja Anda akan menikmati sebuah pengalaman yang tak terlupakan di Vietnam ya. Nah, setelah itu kita berangkat sama-sama. Kalau ada yang mau umroh, silakan umroh di bulan November. Kalau ada yang mau ke Holy Land, silakan Holy Land. Kalau ada yang mau tur ke Eropa Barat, menikmati Prancis, Swiss, dan Italia, boleh silakan, Anda bisa pilih ya. Nah, nanti ketentuannya Anda bisa pelajari di pengumuman ya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau surat edaran dikeluarkan oleh perusahaan mengenai bagaimana detailnya Anda bisa mengikuti program-program tersebut ya. Jadi sekali lagi, Anda yang di bulan ini mengambil paket Pro atau yang sudah jadi mitra dan Anda menambah paket RU yang 2,5 juta, maka Anda bisa mendapatkan voucher umroh, voucher Eropa atau Holy Land senilai 5 juta rupiah ya. Dan tentu saja Anda mendapatkan produk yang luar biasa yang bermanfaat untuk Anda semua ya. Dan sekali lagi ada juga penawaran khusus untuk Anda bagi Anda yang mengambil Triple Pro. Ya, Triple Pro itu berarti 3 Pro ya. Jadi 1, 2, 3, ada 3 Pro. Nah, untuk mengambil Triple Pro tentu saja Anda mendapatkan 3 voucher dan sekaligus ada tambahan produk senilai 10 item. Ya, 10 item produk ya tambahannya ya. Nah, kemudian ada lagi paket Ruby. Nah, paket Ruby Anda bisa dapatkan langsung tambahan sekitar 30 item produk
dan juga ada paket agen, Anda bisa mendapatkan tambahan 33 item produk ya, khusus di bulan Februari 2025 ya. Silakan rekan-rekan sekalian, Anda bisa memilih paket terbaik untuk Anda bisa miliki dan untuk bisa mengembangkan bisnis bersama dengan kami ya. Oke, silakan teman-teman sekalian. Ada yang mau testimoni? Silakan. Saya tunggu, silakan. Mungkin rekan-rekan sudah seminggu kita tidak berjumpa. Bisa dibuka mikrofonnya. Silakan, silakan. Silakan. Pak Surasa? Halo, selamat malam. Ya, malam Pak Noro. Apa kabar Pak Noro? Safik, Mr. John. Sopi, Mas Safik. Oke, Mas Safik. Silakan Mas Safik. Ini ada testimoni dari pengalaman kemarin. Ya. Jadi beberapa hari lalu itu domba saya itu kena ini, habis disuntik sama dokter. Itu domba ya? Ya, domba. Okay. Itu selang 6 hari itu pincang semua kakinya yang kiri. Semua yang kiri, Mr. John. Nah, terus akhirnya saya panggil lagi kan dokternya. Itu kata dokternya kalau efek dari suntik itu mungkin 1 kali 24 jam. Nah, ini kejadiannya kok baru 6 hari tiba-tiba pincang semua dan kakinya yang kiri kan gitu. Yang diherankan kok sama-sama kaki yang kiri yang depan waktu itu. Nah, akhirnya disarankan mungkin dia diagnosanya dokternya itu mungkin asidosis katanya. Seperti itu. Jadi disuruh turunin untuk pakan tambahannya seperti konsentrat. Seperti itu. Akhirnya kan disuntik lagi sama dokternya sampai 3 hari kok nggak ada perubahan. Seperti itu, Dok. Mr. John. Akhirnya saya inisiatif. Awalnya disuntik itu karena apa, Mas? Gini, saya kan waktu itu ada yang salah satu gondok itu kan dibedah. Nah, setelah itu dikeluarkan cairannya, setelah itu yang 6 ekor itu kan saya konsultasi sama dokter. Dok, ini kenapa habis melahirkan dan sudah lepas HP dari anaknya, ini kok BCS-nya, body score-nya atau badannya itu kurus, saya bilang gitu. Padahal cara porsi makannya tetap sama, saya bilang gitu kan. Harinya dikasih vitamin seperti itu, Mr. John. Kasih vitamin, akhirnya itu terjadi seperti itu. Setelah 6 hari setelah disuntik, kok pincang kakinya yang depan, yang kiri semua. Nah, setelah datang lagi dokternya, terus didiagnosis seperti itu, disuntik lagi sampai 3 hari kok nggak ada perubahan. Nah, saya konsultasi disuruh padahal sudah sudah saya kurangi untuk pakan tambahannya itu. Akhirnya setelah saya inisiatif kok tetap karena bahan herbal saya juga habis gitu kan. Jadi saya pakai Pornas yang cair, yang vegetatif itu, Mr. Jun. Nah, itu saya kasih kurang lebih 5 liter air di tempat minumnya itu, saya kasih langsung 1 saset. Nah, itu saya amati, saya lihat perkembangannya, besoknya saya kasih lagi 1 saset lagi, terus ada perubahan. Ya, ada perubahan yang beberapa ekor itu mulai membaik, hanya ada 1 yang parah, Mr. Jun. Satu yang parah yang baru kisaran usia 1 bulan kurang anaknya, itu 1 bulan kurang 10 hari, itu masih kondisinya tetap masih pincang. Akhirnya saya inisiatif lagi, saya kasih gula 3 sendok sama Pornas cair itu yang vegetatif itu kurang lebih 1/4 milinya dari 1 saset itu. Setelah itu sisanya saya kasih di tandon air minumnya. Itu alhamdulillah tadi saya lihat sudah bisa jalan yang pincang itu, Mas. Walaupun belum sempurna. Tapi yang lain alhamdulillah sudah mulai membaik. Luar biasa ya, mantap ya. Jadi rekan sekalian, Mas Safik ini adalah pengusaha domba ya, Mas Safik ya? Iya, betul. Peternak domba ya. Udah lama kurang lebih 5 tahun. Peternak domba ya. 5 tahun ya, luar biasa. Itu dombanya khusus untuk dikonsumsi atau diapain tuh, Mas? Di breeding, diperanakan. Oh, diperanakan. Oke, berarti memang dibesarkan, kemudian yang dijual adalah anaknya gitu ya, Mas ya?
anaknya, betul Oh, Mas berarti Terjun. yang dicari apa? Itunya, wall-nya ya, kulitnya ya? Bukan, karena di Indonesia kan masih belum ada Hmm, untuk penampungan wallnya itu, jadi iya. kita jual genetik bibitnya. Oh, bibitnya. Nah, bibitnya tuh untuk diapain oleh mereka? Dikembangbiakan lagi untuk jadi bibit. Oh, nah maksudnya tujuan akhirnya apa ya, Mas? Ya, domba di Indonesia itu ya? Kalau tujuan akhirnya tetap nanti ke daging, Mr. Jun. Oh, Cuma untuk ya. kondisi peternakan saat ini lagi tidak baik-baik saja, Mr. Jun. Kenapa? Karena kemarin ada daging domba impor, akhirnya sekarang harga domba juga lagi Iya. turun. Tapi domba itu beda dengan sapi ya, Mas ya? Kambing ya, dengan kambing ya. Beda, beda, beda. Tapi saya ngomong-ngomong kok nggak pernah dengar ada jual daging domba ya, Mas? Di mana itu orang yang jual ya? Oh, banyak, Mr. Jun. Baik. Sekarang itu kemarin tuh tonan itu dari luar itu, Nah, impor maksudnya itu. yang jual-jual katanya Mas bilang kan dikonsumsi itu maksudnya Hmm. tapi nggak dijual-jual kayak sate kambing gitu, nggak begitu ya? Enggak. Itu dijualnya juga beku. Ada komunitasnya Oh, itu, saya masuk ada di komunitas jual beli iya. daging domba itu ada, Mr. Jun. Kayaknya restoran-restoran itu ya. Seperti itu, Iya, iya. restoran, hotel, kayak gitu. Ya, ya baik rekan-rekan sekalian, mungkin bagi informasi buat rekan-rekan yang baru pertama kali mengenal produk AWM yaitu Pornas. Pornas ini memang judulnya pupuk organik nasional, tapi ternyata bisa juga untuk peternakan dan juga perikanan. Seperti contohnya tadi yang Mas Safik Pasuruan itu contohkan, ya kan. Jadi beliau mengalami kendala dengan dombanya ternyata diberikan dan ternyata bisa membantu proses penyembuhan dengan lebih cepat, ya kan. Nah, karena memang ada beberapa kandungan yang memang dibutuhkan oleh ternak yang ada di dalam produk kita Pornas ini tadi, ya. Nah, itu nanti rekan-rekan bisa pelajari kenapa kok bisa untuk peternakan. Nah, itu ada satu video khusus rekan-rekan nanti bisa pelajari kenapa kok Pornas ini bisa untuk peternakan dan juga perikanan, ya. Oke, Mas Afik ada lagi, Mas? Sudah, sementara itu dulu, Cukup Mr. ya. Jun. Oke, terima kasih testimoninya Mas Afik. Semoga sukses Baik, bisnis dombanya nih, Mas. sama-sama. Juga Ya, Pornasnya, Mr. Jun. Mohon ya doanya. sama-sama Pornasnya juga ya. Oke. Mantap, mantap. Sukses Mas Afik ya. Baik, Baik, terima kasih. rekan-rekan kalian silakan ada lagi yang memberikan testimoni atau rekan-rekan yang baru boleh bertanya mengenai apapun boleh silakan mengenai sistem, mengenai produk, mengenai apapun silakan rekan-rekan bisa mulai untuk menanyakan ya dan rekan-rekan mungkin silakan kalau ada testimoni boleh silakan. Pak Jun. Ya, siap Pak Surasa, Komandan. Silakan. Ya. Selamat malam Pak Jun. Malam. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam dan Semoga selalu sehat, dimudahkan rezekinya, Amin. melimpah semuanya. Begini Pak Jun, Ya. untuk tim saya di lapangan itu ternyata hasil dari Pornas itu semakin banyak diminati. Contoh Oh, aja, contoh sayuran yang tim saya yang di Cianjur Pak Jun. iya. Yang tadinya dari pengusaha itu kalau pakai pupuk biasa itu diambil 15 sampai 20 kilo masing-masing orang. Iya, oke. Tim saya yang di sana itu diambil paling banyak, sekarang diambil 60 kilo Pak Jun, karena terbaik. Oh ya, luar biasa ya. Sorry, Jadi maksudnya kapasitas panennya memang bertambah atau dulunya kapasitas panennya juga segitu tapi cuma diambil 15 kilo. Gimana maksudnya? oh tidak Pak Jun, Hmm. biasanya yang nggak pakai Pornas itu ngambilnya rata-rata 15, tapi karena ini dianggap katanya terbaik, itu diambil sampai 60 kilo Pak Jun. Oh, jadi maksudnya adalah itu disortir ya, Pak ya? Disortir ya? Iya, disortir. Kalau teman punya Pornas kita sudah bagus semua Pak Jun. Jadi Ya. nggak perlu disortir, cuman kapasitas permintaannya dinaikkan khusus untuk yang dari Pornas itu aja. Yang Oh, lain rata-rata 15, 20. Kita sudah diambil 60. luar biasa ya. Dan itu Artinya di sini di teman kita yang di Cianjur sekarang mulai mengembangkan, mulai membentuk tim Pak Jun. ya, oke. Sekarang menanam tomat 1 hektar. Iya. Bagus-bagus sekarang. Terus kemudian ada yang nanam lagi sayuran jenis bayam lagi karena permintaannya meningkat. Ya, oke. Termasuk
petani binaan saya di sayuran yang ada di Prigen, Pak Jun. Itu pun juga permintaannya meningkat, itu Pak Jun, yang khusus dari Pornas. Sebentar, Pak Surasa, saya ingin nanya yang di Cianjur ya. Kalau boleh tahu itu sebelum pakai Pornas, itu dia volume panennya berapa? Kemudian dari volume panen sekian itu diambil berapa? Dan kemudian setelah dengan Pornas, volume panennya jadi berapa dan diambil berapa gitu, Pak? Bisa kasih gambaran nggak? Ya, volume panennya itu kemarin terbatas karena mengambilnya sedikit Pak Jun sebelum menggunakan Pornas. Oke. Nah, jadi sebelum menggunakan Pornas, volume yang diambil dari perusahaan itu mungkin cuma 20 sampai 15 sampai 20 kilo. Oh, sebabnya? Sebabnya apa? Sebabnya sayurannya itu kalau menurut dari mitra-mitra saya di sana kurang menarik Pak Jun. Nah, setelah itu terus kemudian di gudang itu, di gudang, di lahan dikasih tulisan semua Pak Jun yang pernah saya share di grup nasional itu. Iya, iya. Itu ditulisi lahan ini menggunakan pupuk organik. Itu bannernya enggak kecil Pak Jun itu Pak Jun. Itu bannernya besar 3 meter persegi Pak Jun itu. Oh gitu ya, mantap, mantap. Di gudang, sehingga dia mengundang pertanyaan para yang mengambil bos sayuran itu melihat nyata, lo itu apa gitu. Oh ini dihasilkan dari pupuk ini, pupuk teknologi nano 100% organik gitu. Akhirnya fokusnya permintaan di situ meningkat Pak Jun. Oke, oke. Kalau boleh tahu Pak Surasa, itu apa namanya, selain kualitas, ya kan, itu perusahaan yang ngambil itu mereka distribusi kemana tujuannya, Pak? Distribusi ke pasar modern, ke mall-mall itu, layanan ke mall, ke juga. Berarti memang mereka itu dari awal memang fokus mencari sayur organik ya, Pak ya? Iya, betul, betul. Jadi yang tadinya itu... Oh, berarti sebelum dengan Pornas mereka pakai apa tuh, Pak? Sebelum dengan Pornas pakai organik biasa tapi tidak maksimal Pak Jun. Terkadang masih ada bahan kimianya, termasuk menggunakan pestisida kimia juga, termasuk itu masih digunakan. Tapi dengan adanya Pornas ini, tim kita yang ada di sana murni menggunakan Pornas itu bagus Pak Jun. Tanpa pestisida? Tanpa pestisida Pak Jun. Wow, luar biasa ya. Udah benar-benar lepas pestisida. Iya, makanya permintaannya meningkat di sana. Oke. Kemudian dari para mitra daripada petani bawah itu selalu komunikasi dengan saya Pak Jun. Jadi setiap ada perkembangan yang baik buruknya keadaan tanaman itu bisa kita antisipasi secepatnya. Oke. Kalau dulu maksudnya Pak Surasa mereka pakai pupuk organik biasa itu maksudnya pupuk apa, Pak? Pupuk kandang itu Pak Jun. Oh, kandang. Oke. Masih dicampur urea itu, masih dikasih pupuk yang lain itu masih kimia masih ada. Iya. Karena memang teman-teman sekalian, kalau pupuk kandang itu memang kan tidak lengkap ya, unsur haranya tidak lengkap, sehingga memang pasti perlu tambahan pupuk kimia atau pupuk lainnya. Nah, kalau boleh tahu sekarang berarti pupuk kandangnya dipakai atau enggak, Pak? Sekarang pupuk kandangnya tak suruh menghentikan, tidak usah dipakai. Karena menambah biaya. Terus kemudian menambah beban kinerjanya daripada pupuk kita itu nanti. Untuk mengurai residu kimianya menjadi tambah beban berat nanti itu. Iya. Kalau boleh tahu yang Cianjur itu banyak pakai greenhouse atau di luar, Pak? Terbuka begitu? Yang di luar juga banyak, yang pakai greenhouse juga banyak Pak Jun. Tapi rata-rata kemarin yang di mitra kita yang dipakai plastik yang pendek itu Pak Jun. Oke. Iya. Makanya ada beberapa video yang di-share Pak Surasa itu kan dia ada dalam greenhouse kan ya. Ya, terus saya menyarankan kepada teman-teman Pak Jun, apabila melaksanakan demlot di lapangan, itu tidaknya 3 hari sekali dikontrol dan diawasi. Iya. Karena rata-rata orang yang menggunakan pupuk Pornas yang pertama kali atau organik itu ogah-ogahan Pak Jun. Kalau kita bimbing, kita awasi, kita kalah nanti. Akhirnya apa? Kegagalan di sana itu menjadi kendala yang lain untuk masuk ke kawasan itu untuk mengembangkan Pornas ini Pak Jun. Itu. Iya. Tapi artinya sekarang sudah terbukti dengan hasil panen yang diambil volumenya jauh lebih banyak, dengan kualitas hasil yang juga
lebih bagus, Iya. akhirnya mereka kan jadinya berani, maksudnya untuk meluangkan waktu yang lebih banyak untuk melakukan aplikasi ya Pak. Ya, betul. Makanya tadinya kan harus diawasi dengan ketat, Pak Jun. Ya, Kalau ya. tidak diawasi dengan ketat, itu para petani itu rata-rata tidak tahu menahu soal itu, dan para petani itu menjadi sok tahu. Dikiranya ini pupuk seperti pupuk yang biasanya itu diaplikasikan sekali, ditunggu sudah selesai. Padahal kan tidak seperti Iya. itu, Pak. Iya, betul betul. Karena kalau mereka pakai pupuk kandang itu paling aplikasi cuma sekali aja ya Pak ya. Ya, betul, betul. Setelah itu Termasuk ya pupuk dibiarin kimia gitu. juga sekali. Ya, betul. Nah, ini teman-teman sekalian. Kalau kita menggunakan yang Pornas ini, kapan kita meningkatkan dosis, kapan kita tidak, kapan saatnya kita menambah treatment, dan apapun yang kita harus lakukan di situ kan kalau kita ngawasi terus kita bisa lakukan, Pak Jun. Tapi kalau kita tidak mengawasi, akhirnya terjadi trouble di perjalanan seperti pada saat curah hujan tinggi kemarin, ada layu, ada yang busuk pohon dan lain sebagainya. Itu kalau kita nggak kontrol, dia nggak tahu, Pak Jun. Nggak ada yang tahu. Iya. Nah, kalau misalnya mengalami masalah begitu, apa saran Pak Surasa kepada mereka? Misalnya mengalami yang tadi itu, ada yang mengalami pembusukan dan sebagainya, itu gimana Pak? Nah, rata-rata kalau curah hujan tinggi itu pH tanah itu turun, Pak Jun, menjadi asam, Pak Jun. Nah, akhirnya andai kata para petani itu dananya sudah pas-pasan, beli treatment cuma sekali, kita sarankan untuk aplikasi lagi Pornas kuning dan menggunakan 5 sendok kapur dalam satu tangki, atau mungkin 5 sendok garam dapur dalam satu tangkinya itu. Itu nanti kita aplikasikan setiap 3 hari sekali. Itu untuk menahan, untuk menstabilkan pH tanah itu, Pak Jun. Akhirnya kondisi tomat saya yang ada di Gerbo itu stabil, Pak Jun, walaupun hujan tinggi. Oke. Nah, sekarang kalau dari apa yang dialami teman-teman di situ, Pak Surasa pernah ini nggak ajak mereka membandingkan gitu antara dulu mereka pakai pupuk kandang, kemudian campur pupuk kimia dengan pestisida, itu sekarang dibandingkan dengan soil dan juga pupuk Pornas, soil treatment itu digabung, kira-kira efisien mana tuh biayanya, Pak? Kalau dari ini? Petani sekarang belum menghitung efisiensi maupun yang lain. Petani saat ini yang dihitung hanya pemulihan tanaman aja, Pak Jun. Oke, jadi artinya sekarang ini ngejar biar hasil tanaman ini bagus dan bisa diterima ya? Ya betul. Jadi sekarang ini kita sudah membuktikan, saya aplikasi, saya awasi, ternyata Pornas itu bangkit secara signifikan dibanding dengan yang lain, gagal panen dan lain sebagainya, tidak bisa diatasi. Tapi paling tidak Pornas ini bisa menahan berbagai cuaca, Pak Jun. Walaupun curah hujan tinggi atau cuaca yang bagaimanapun juga masih bisa bertahan. Oke. Jadi teman-teman sekalian, dari sini kita bisa ngambil satu kesimpulan bagus ya dari kejadian Pak Surasa dan teman-teman di Cianjur ya, bahwa ternyata banyak memang petani kita itu mereka ketika diajak untuk mengaplikasikan Pornas dengan interval yang lebih sering dibandingkan biasanya mereka menggunakan pupuk kandang atau pupuk kimia, kadang-kadang banyak petani itu di awal ogah-ogahan gitu loh. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau mereka turun lebih sering ke lahan mereka, itu mereka lebih harus tambah waktu kerja ya, dan juga tambah tenaga, ya kan? Nah, jadi artinya banyak petani jadi ogah gitu kan. Nah, tapi dari sini kita bisa mendapat satu pembuktian bahwa dengan petani mau melakukan itu dengan bimbingan Pak Surasa dan tim, ternyata hasil yang dihasilkan itu jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya, dibandingkan mereka hanya menerapkan cara gaya lama lah ya, gaya lama yaitu kasih sekali sudah selesai ditinggal gitu kan. Nah, jadi artinya tentu saja dengan hasil yang jauh lebih bagus seperti ini, bayangkan yang tadinya 15-20 kilo diambil sekarang bisa menjadi 60 kilo, 60 kilogram, ya tentu saja kan ini memberi keuntungan lebih buat petani gitu kan. Nah, sehingga akhirnya yang namanya biaya aplikasi yang lebih sering, ya tenaga untuk aplikasi yang lebih sering itu jadi tertutupi gitu loh Pak, ya kan, dengan hasil yang luar biasa. Betul begitu ya Pak ya? Ya, betul Pak Jun. Jadi kenapa kok harus kita awasi? Para petani itu sering tertipu dengan adanya produk-produk seperti ini organik yang begitu diaplikasikan ternyata hasilnya tidak maksimal, ada yang langsung mati dan lain sebagainya. Makanya kalau tidak kita awasi, kita dampingi, petani itu nanti juga asal-asalan. Karena apa? Mungkin
ini dikerasama dengan yang lain-lainnya gitu Pak Jun. Ya, Makanya kemarin saya fokus, saya dampingi, kemudian saya kontrol tiap 3 hari sekali, setiap permasalahan, kemudian saya selesaikan di situ. Akhirnya sudah yakin Pak Jun, sampai kepala desanya, kelompok taninya, ya. semuanya akhirnya sekarang meyakini itu. Oke, mantap, luar biasa ya, Pak Surasa ya. Siap. Oke, lanjut. Ada lagi tambahan Pak Surasa? Silakan. Sementara itu aja Pak Jun, informasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Jun. Terima kasih Pak Surasa, luar biasa ya. Selamat malam. Malam. Teman-teman sekalian, Anda tadi lihat Pak Surasa dari Malang ya. Beliau itu adalah seorang Babinsa TNI AD ya, yang sudah pensiun kemarin ya kan. Namun luar biasanya dengan hadirnya Pornas ini, beliau akhirnya bisa menemukan satu sarana ya untuk bagaimana bisa membantu mewujudkan ketahanan pangan nasional di negara kita, minimal di sekitarnya ya, tapi bukan sekitarnya lagi karena Pak Surasa ini ada di Malang, tapi beliau memiliki tim sudah di mana-mana ya. Jadi tadi ada di Cianjur, Jawa Barat, kemudian ada di daerah Jawa Timur lainnya dan berbagai daerah ya. Mulainya dari Malang beliau ya kan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwa beliau dengan adanya Pornas ya kan akhirnya bisa mewujudkan dan bisa mempermudah pencapaian visi misi gerakan organik nasional atau ketahanan pangan nasional ya. Karena sebelumnya memang tanpa adanya produk tentunya agak susah untuk mengajak petani kembali ke organik ya. Karena rekan-rekan sekalian mungkin saya yakin Anda paham sebenarnya bahwa yang namanya solusi itu dalam bentuk produk. Ya, dan kita dengar sendiri bahwa banyak sekali petani di Indonesia itu belum mau beralih ke yang namanya organik karena belum ada solusi dalam bentuk produk ya kan. Nah, jadi Pornas ini adalah sebuah solusi ya kan, solusi yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi yang namanya visi misi tadi, yaitu visi misi organik tadi ya. Dan luar biasanya itu sudah terbukti tadi Pak Surasa sudah contohkan satu contoh di daerah Cianjur untuk sayuran organik yang memang dibutuhkan oleh pasar modern ya. Dan ternyata memang pasar modern itu pasti mengambil harga lebih mahal dibandingkan pasar tradisional ya Pak Surasa ya, betul begitu Pak ya, pasti lebih mahal ya Pak ya. Betul Pak Jun, selisihnya 3.000 Pak Jun. 3.000 Oh lumayan, selisih 3.000 per kilogram. Per kilogram Pak Jun. Per kilogram. Nah itu kan luar biasa teman-teman sekalian ya. Artinya selama ini petani kita kan mereka hanya fokus menjual hasil pertanian itu di pasar tradisional. Ya ternyata pasar modern itu berani mengambil harga lebih mahal. Namun sekali lagi pasar modern tentu saja harus organik gitu. Karena nggak mau pasti pasar modern yang non organik ya. Oke, terima kasih Pak Surasa ya. Selanjutnya silakan yang lain yang mau ada testimoni atau pertanyaan silakan. Pak Ahmad Siddiq ya, mengenai slide presentasi itu nanti dievaluasi ya Pak Ahmad Siddiq ya, karena memang itu slide lama dan nanti akan dievaluasi. Seharusnya Sapir sih di slide tadi ya Pak Ahmad Siddiq ya, bukan Emerald ya. Karena dulu ada strategi penempatan paket yang berbeda ya, jadi cuma belum sempat diubah aja gitu Pak Ahmad Siddiq ya. Nanti di tim saya akan evaluasi videonya tadi ya Pak Ahmad Siddiq ya. Terima kasih Pak Ahmad Siddiq ya. Oke, semangat Bu Agustin, go Ruby, luar biasa Bu Agustin, semangat mencapai Ruby. Ya, Bu Momoy, Jakarta, selamat malam. Oke, Bu Pardana Bali, ya malam Pak Jun, saya baru mulai di Pornas, saya akan coba untuk mengadakan percobaan untuk tanaman lengkeng yang umurnya kira-kira sudah 5 tahun, tapi belum mau berbuah. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Nah, jelas kalau sebuah tanaman lengkeng itu kategori tanaman keras jangka panjang Pardana. Ya, dan sebuah tanaman yang tidak berbuah pasti otomatis dia kekurangan nutrisi, ya kekurangan gizi istilahnya ya. Nah kalau sudah tumbuh batangnya bagus, daunnya bagus, tinggi, ya itu berarti dia bisa gizi yang ada di tanah itu bisa memenuhi kebutuhan untuk masa pertumbuhan. Namun sekali lagi gizi yang diperlukan untuk masa pembuahan tentu saja berbeda ya kan, dan lebih banyak ya, tentunya terutama kandungan kalium dan fosfat itu adalah sebuah kandungan yang paling diperlukan di masa pembuahan Pardana, ya kan? Nah, jadi kalau pohon Bapak usia 5 tahun tapi belum berbuah, ya kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa pohon Bapak kekurangan kalium dan fosfat. Ya, nah kalium dan fosfat itu kategorinya ada di unsur hara makro, unsur hara mikro juga, ya kan? Jadi artinya kekurangan zat itu, ya kan? Nah, oleh sebab itu saran saya ya Pardana, ya kan? Bapak bisa gabungkan dengan 3 produk kita. Yang pertama pakai Pornas Soil Treatment. Ya, Pornas Soil Treatment ini Bapak gunakan untuk dikocor di sekeliling batang. Ya, dikocor per pohon itu kurang lebih 1-2 liter itu dikocor sekeliling batang. Ya, tujuannya adalah dikocor sekeliling batang ini untuk mengurai residu kimia yang ada di tanah agar unsur hara yang tadinya sudah ada di tanah tapi belum bisa dimakan oleh akar itu bisa
terurai oleh ikatan residu kimia dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh akar. Sehingga dari bawah dengan soil treatment, kita mengharapkan unsur hara yang ada di tanah itu bisa dimakan kembali oleh akar, Pak. Nah, dengan dimakan kembali oleh akar, maka unsur hara dari tanah itu bisa diserap secara maksimal oleh pohon Bapak, ya. Namun, kita harus tetap juga sambil tanah diperbaiki, kita beri makan dari atas, Pak. Ya, beri makan dari atas itu dengan 2 jenis pupuknya, yaitu yang cair, yang kuning, dan juga yang putih, yang serbuk. Nah, itu dicampur, Pak. Ya, dicampur dalam satu tangki, yang kuning dan yang cair, kemudian itu dispraykan. Dispraykan di bagian batang dan juga daun, kurang lebih sekitar 1-2 liter per pohon, Pak. Ya kan? Nah, saran saya Bapak terapkan itu 10 hari sekali. Ya, kalau yang dikocor di tanah tadi dengan soil cukup 1 kali, Pak. Ya, 1 kali aplikasi saja, tapi untuk aplikasi penyemprotan di batang dan daun Bapak lakukan 10 hari sekali selama 2 bulan pertama, ya. Nah, nanti Bapak lihat dalam 1 atau 2 bulan pertama itu nanti akan kelihatan hasilnya. Tentu saja yang paling pertama kelihatan ya ada kemungkinan akan tumbuh tunas-tunas baru, ya, kemudian bakal bunga, dan bakal buah itu nanti akan muncul dalam 1 atau 2 bulan pertama, ya. Nah, silakan dicoba nanti Pak Redana. Yang jelas untuk menangani kasus lengkeng seperti itu, Bapak jangan pakai dosis standar, harus pakai dosis yang agak pekat, ya kan? Karena tujuan ini kita seharusnya itu udah berbuah tuh Pak, 5 tahun tuh harusnya udah berbuah. Nah, dia terhambat itu karena kurang nutrisi tadi. Gitu Pak Redana, ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, Pak Redana Bali, sukses Pak Redana, ya. Ya, terima kasih sama-sama. Oke. Baik, silakan teman-teman sekalian, silakan ada yang lain. Monggo. Ya, ada yang mau testimoni lagi, silakan, ya. Oke, di sini ada banyak teman-teman ya yang mungkin baru ini saya lihat nih beberapa nama, ada Fauzan ya kan, ada Muhammad Fiki, halo Muhammad Fiki, ada OP ini baru saya lihat nih ya kan, ada siapa lagi nih, Nani Kusnaini, ada Suyitno ya, silakan Pak Goris, halo Pak Goris NTT, apa kabar Pak Goris ya. Kemudian siapa lagi nih, Andi Nur Samsu Isra, luar biasa. Pak Isra ya ini ya. Halo Pak Isra. Ini wajahnya muda sekali nih Pak Isra ini. Ini usia berapa ini fotonya ini? Apa benar Pak Isra atau yang lain nggak tahu nih ya? Benar atau tidak nih Pak Isra? Oke, oke. Kemudian ada Maksi, Pak Maksi Gabriel Neon Basu. Halo Pak Gabriel. Ya, ya dan yang lainnya ya. Silakan. Ya, mohon maaf saya nggak sebutin yang lainnya ya. Ini saya sebutin yang baru-baru saya lihat nih namanya nih. Oke. Baik, kemudian ini ada Pak Ahmad Sidik ya. Ada testimoni baru malam kemarin Pak Sidik ya. Ada tim datang ke rumah mengeluh perutnya sakit karena asam lambung dan rencana mau langsung ke dokter tapi belum sempat ke dokter. Saya kasih minum AWM Slim. Selang beberapa menit sambil ngobrol tiba-tiba sakit perutnya hilang dan saat ini perutnya sudah enakan. Alhasil batal ke dokter. Oke, luar biasa ya. Nah, jadi ternyata AWM Slim itu bisa mengatasi asam lambung juga nih. Saya baru tahu nih dari Pak Mas Sidik ya. Karena sebenarnya secara teori ini kita bicara secara teorinya itu Camu Vera untuk bisa menyelesaikan asam lambung ya. Karena Camu Vera itu kan bisa membuat cairan tubuh kita tuh menjadi basah ya kan. Nah, sementara yang namanya asam lambung itu kan asamnya ketinggian gitu kan. Nah, jadi kalau asam ketemu basa kan jadi netral gitu kan. Logika teorinya begitu ya kan. Tapi ternyata saya baru tahu juga dengan AWM Slim ternyata bisa bantu juga ya. Dan memang betul sekali teman-teman sekalian. Karena semua produk yang ada di AWM ya, produk AWM kita itu kan semua adalah antioksidan sebenarnya. Tapi ada antioksidan yang fokus pada pembersihan pencernaan yaitu AWM Slim. Ada antioksidan yang fokus pada pembersihan darah yang namanya Camu Vera ya. Dan ada antioksidan yang fokus pada perbaikan sel, Dipronanopropolis. Ada antioksidan yang fokus pada pemenuhan nutrisi, yaitu vitamin. Ya kan? Nah, jadi antioksidan ini semua ternyata fungsinya sama-sama membantu untuk menormalkan pH cairan tubuh kita. Ya. Jadi kalau terlalu asam, nah itu jadi dinetralisir, dibuat jadi normal. Ya, dan itu bagus untuk tubuh kita. Karena kalau tubuh kita asam, teman-teman sekalian, maka penyakit akan mudah menyerang dan kita pasti akan cepat terkena serangan penyakit. Ya, oke, baik. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Atau ada yang mau sharing malam ini? Silakan. Silakan, silakan. Ya, oke. Oke, baik.
Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tidak ada. Baik, rekan-rekan sekalian, ya, malam hari yang spesial ini Anda bisa nanti segera hubungi para pengundang Anda, dan tentu saja Anda juga bisa segera bergabung bersama dengan AWM Star Life. Jangan sampai Anda terlambat untuk bergabung, dan tentu saja rekan-rekan sekalian, ya, Anda bisa ikuti program kami dalam 6 bulan untuk mencapai yang namanya Black Diamond, ya. Dan tentu saja rekan-rekan sekalian pastikan Anda datang ke Vietnam mendapatkan tur Vietnam, yaitu mencapai Ruby bersama-sama dengan kami semua, ya. Dan segera hubungi rekan-rekan yang mengundang Anda, jangan tunda untuk bergabung, ya. Oke, baik, untuk menutup mari kita foto bareng dulu teman-teman. Mohon teman-teman bisa buka kameranya ya. Buka kameranya, kita foto bareng ya. Kita selfie dulu dong ya. Oke, nah, ini usulnya Pak Sudiono di foto bareng. Oke, ayo 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Oke, baik. Lagi sekali. Ya, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian semuanya. Sampai jumpa, dan tetap jaga impian Anda, dan ingat jaga kesehatan, dan jangan sampai impian Anda dicuri semua ya. Gaspol semuanya. Salam dahsyat, go Black Diamond. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Dahsyat, Gaspol. Dahsyat. Dahsyat Gaspol. Go Vietnam. Gaspol. Semangat, semangat semuanya. Semangat Pak Noro. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Telone piye Pak Rahmat? Ya. Salam agen. Belum keluar ya.